Ajakan terkini datang pada Rabu 27 Agustus. Mohon diingat 27 Agustus. 10 orang dari kampungnya berangkat. Sebelum berangkat, mereka diperintahkan membuat dulu bom molotov. Ada 160 botol dibuat. Terus ini kalimat cukup membingungkan loh ini. Dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Orang mempertanyakan, kenapa memanggil driver ojek dengan kata taruna? Oh, ini poin nomor 2. Public speaking orang ini pun bagus, jujur saja, bakal lebih bagus dari wakil presiden. Ya. Dibantuin kita kayak, bodoh! Kau ganti motor tuh boleh hidupkan dia balik ke. No wonder lah orang sana mengamuk. Politician buat statement macam orang otak di kepala lutut. Nah, macam orang otak di kepala lutut. Coba. Sebelum memulai, kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 11 korban jiwa dalam unjuk rasa yang berlangsung pada 28 Agustus hingga 1 September 2025 lalu. Ada Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusmadiansyah, Reza Sendi Pratama, Sumari, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior, dan Septinus Sesa. Semoga korban-korban ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan semoga mereka mau memaafkan apa yang telah dilakukan negara ini kepada mereka. Video ini adalah lanjutan dari live beberapa waktu lalu yang sedikit banyaknya ngejelasin tentang apa yang udah terjadi di tanggal 25, 28, dan 29 Agustus kemarin. Video ini bakal dibagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama adalah tentang nasib anggota-anggota DPR yang dari kemarin tengil. Sebelumnya mohon diingat, kejadian demo kemarin itu nggak yang nguculuk-nguculuk kejadian. Dari lama ada kemarahan yang udah ditahan-tahan gitu, kayak nih dari relung hati yang paling dalam nih keselnya ada banget nih atas semua omongan pejabat apa segala macem gitu kan. Tapi baru-baru ini malah disiram pakai bensin sama beberapa orang yang duduk di bangku DPR sana. Makin besar lah apinya dan meledaklah semua-semuanya. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, ada yang nyebut rakyat tolol. Padahal nilai ijazahnya sendiri rata-ratanya 6. Gue ya ketika nilai ijazah ini keluar dan gue bisa dengan lantang ngomong kayak gitu, gue mah malu. Sebenarnya gini, ada yang harus dijelaskan. Dia itu ngomong kayak gitu, maksudnya ngatain tolol, ngatain brengsek apa segala macem, karena waktu itu masyarakat mendesak agar DPR dibubarin aja gitu. Pokoknya rakyat tuh bilang kayak, udah DPR bubarin aja, ngapain sih ada gitu. Nah dari situ dia ngejelasin mungkin kayak yang harusnya diterimanya sama kita adalah DPR nggak bisa dibubarin oleh presiden, DPR harus ini harus itu. Kalaupun DPR nggak ada akan rumit masyarakat, harusnya gitu. Keterimanya di kita baik. Tapi alih-alih menjelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang elok, dengan tutur kata yang sopan, dia malah nololin orang. Habislah, kena lah, masuklah ke portal-portal berita, ke akun-akun IG dan diambil headline-nya, sebut rakyat tolol. Wah, rame langsung. Ya gimana maksudnya, Doski pejabat, masa ngeluarin kalimat yang sekiranya bisa ngebikin warga murka? Habis dia, habis rumahnya. Lu tau kan berita dia yang rumahnya dijarah apa segala macem? Sampai sempak-sempaknya diambilin orang, coba. Kayak ada yang mau aja mak itu sempak. Kayak gini. Gua nggak mendukung penjarahan. Nanti akan kita bahas perkara itu karena itu beda sendiri dan lu akan kaget tentang apa yang terjadi. Cuma maksudnya, ketika kalimat kayak gini dikeluarin sama pejabat, diarahin ke rakyat, gimana nggak murka orang-orang? Sekarang yang terjadi dia pergi ke Eropa.
transit di Singapura, pergi ke Eropa Timur. Gue nggak tahu kemana tuh, mungkin bertemu dengan Neil Armstrong. Neil Armstrong di Amerika. Fuck. Ada yang joget-joget. Terus salah satunya malah nyindir-nyindir pakai bikin video DJ-DJ-an. Gini, orang kan lagi sensitif ya. Coba lu bayangkan, beras di rumah lu habis, Pampers habis, anak lu nangis, lu nyalain TV biar anak lu seneng, yang lu lihat adalah DPR joget-joget. Apa nggak murka lu? Udah mah gitu, ketika mereka dibilang nir empati, ada yang malah nyindir dengan bilang biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja lah, berak. Nge-DJ makin abis lah. Lu lihat ini postingan Kompas ya. Komennya 106, isinya marah-marah semua. Murka. Ada yang DJ-DJ-an, terus ada yang kelihatannya berusaha ngejelasin perkara, tapi cara dia ngejelasin malah lebih kelihatan kayak dia ngegampangin. Dia intinya di sini bercerita, ini udah kita sempat bahas di video sebelumnya sebenarnya, tapi tetap kesel. Jadi kayak intinya dia mau ngomong kayak dewan itu nggak dapat rumah jabatan karena banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang ngontrak deket Senayan. Ngontrak deket Senayan untuk memudahkan mereka ke kantor. Saya aja yang tinggal di Bintaro itu, macetnya tuh luar biasa. Udah setengah jam perjalanan masih macet lah. Dipikir orang yang rumahnya di Parung Panjang kerja di Jakarta kagak kena macet kali. Yang kerjanya di Bekasi kena macet, di Babek Rorotan kagak macet. Ada yang rumahnya di Tenjo, saban hari pulang pergi kagak ada, langsung nyari cara instan. Oh gimana ya, oh ngontrak aja di Jakarta, berapa harganya, 50 juta. Kagak bisa kita, kagak punya duit. Dan itu jadi pertanyaan, kayak harus banget lu di pusat kota 50 juta, buset, pengen banget dispesialin. Lau keren banget bos. Orang-orang di internet, orang-orang masyarakat pada umumnya kesel mendengar itu karena kan lu kerja. Kalian tuh kerja sama aja kayak kita. Gue kerjanya YouTuber, lu kerjanya jadi karyawan, lu kerjanya buka toko atau apa. Sama-sama kerja kita. Kalau perkara ketemu macet, iya berangkat lebih awal solusinya. Kalau emang tinggalnya di luar kota, cari aja rumah kontrakan yang murah. Kontrakan di Bekasi, di dekat-dekat rumah gua, itu 12 juta per tahun. Dengan 50 juta, itu lu udah dapet 4 tahun lebih. 50 juta dikali 12 untuk setahun kan berarti 600 juta. 600 juta lu bisa ngontrak sampai lu meninggal. Kayak pada mau yang instan-instan aja. Kami kan capek, kami kan di jalan lama, kami kan anggota DPR, kami kan ngurus negara. Ya pas siapa suruh lu mau? Lah DPR kan bukan kayak ada orang, lu mau jadi DPR gak? Kan kagak gitu. Lu pada daftar, lu pada repot-repot sendiri, pada ngasih asmara subuh, apa sih namanya? Yang ngasih duit pagi-pagi itu. Kan lu pada effort. Kan lu yang mau sendiri. Kenapa giliran ketemu macet ngeluh? Kan ngurusin perkara macet juga urusan lu pada. Apa sih? Kesel banget kayak ngelihat, berjuang banget. Iya, si paling berjuang. Yang lain kagak ada emang. Kawan gue rumahnya di Tenjo tuh, saban hari bolak-balik KRL padet, transit di Manggarai. Iya, lu yang paling capek. Iya bener. Kayak kesel banget. Coba dah lu sekali-kali kerja jangan pakai Alphard itu, jangan disupirin. Coba naik Supra Getter, rasain macet di Cawang. Sebel banget ya. Kayak video ini akan isinya marah-marah dong, marah-marah. Dan gue nggak tahu ya ini ditujukan kepada rakyat atau enggak. Sama halnya seperti ini yang nyinyir. Dia sempat ada naikin video ini. Videonya copyright sih kayaknya.
Gua nggak tahu itu lagunya ngenyek atau gimana. Orang masalah kowe ngenyek aku, yang penting aku ora tahu babi-babi bu minggato songko karepku timbang tak pancal gundulmu netizen asu. Nah. Sih, coba tuh begitu. Sih. Kita nggak tahu kan ini ditujukannya ke siapa. Apakah ditujukan ke kita? Kalaupun bukan, dia bisa ngeles kayak, oh enggak itu bukan untuk netizen, untuk lu pacaran berapa lama gitu, terus lu putus, terus punya mantan, lu sindir-sindiran di internet. Nah itu kurang lebihnya kayak pejabat sama rakyat sindir-sindiran mulu, najis. Udah mah gitu, tiba-tiba muncul bapak ini, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Mohon diingat, lu ingat dalam kepala lu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Niatannya berusaha menjelaskan, tapi nol. Matematikanya, ya Allah. Entah berguru di gunung mana, gue juga gak ngerti. Men, tunjangan komunikasi mereka, tunjangan komunikasinya DPR adalah 15.554.000 rupiah. Tapi komunikasi mereka ke rakyat begini. Oh, kos-kos kan 3 juta per bulan, dapat 50 juta, 3 juta dikali 26 hari kerja. Nah, dari langit tuh angka turun, bah, meledak. Apa enggak? Lebih susah masuk COC kayaknya daripada jadi anggota dewan, bener dah. Bapak ini kayaknya kalau masuk COC, jangankan ronde 1, penyisian juga kagak kayaknya. Kayak kesel banget. Semua itu kan yang ngebikin masalah. Semua itu yang ngebikin perkaranya jadi makin beruntun. Sebenarnya ada beberapa anggota dewan lain. Kayak ada salah satu pejabat yang bilang kayak, oh itu mah korupsinya kebanyakan itu. Dia sempat ada ngatain orang atau gimana gitu. Oh itu mah korupsinya kebanyakan itu. Kalau korupsi mah dikit-dikit aja gitu. Ada anggota DPR, gue nggak tahu siapa namanya. Sama ada satu lagi yang bilang kayak, jangan samakan kami dengan rakyat jelata lah. Keren banget emang. Emang paling keren banget emang. Orang tuh kalau udah nerima tunjangan kehormatan tuh emang harus dihormati banget ya. Perasaan sama-sama makan nasi. Bedanya nasi kalian 400.000 aja per hari 400.000. Sebenarnya gini, gua kan habis nonton ini ya. Video ini naik 2 hari lalu dari Tempo. Ini bocor arus politik. Podcast ini ngasih tahu kalau alasan kenapa sebenarnya tunjangan anggota DPR itu naik sepertinya senada sama janji kampanye presiden kita 2019 lalu. Karena ada pertanyaan bagaimana cara Bapak menangani korupsi, intinya gitulah. Yang satu ngomong kayak gini, yang 3 ngomong kayak gini, yang 2 kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat penyelenggara negara. Gua kira cuman ya debat-debat gimana, ternyata beneran bro. Kita juga perlu ngasih perspektif juga ke pembaca nih Sen. Kenapa ini tunjangan seperti ini diberikan gitu kan? Ada motif tertentu nggak? Informasi yang kita kumpulkan apa ini? Nah, ada teman politikus yang cerita bahwa kenapa sih tunjangan DPR ini dinaikkan dan angkanya cukup fantastis ya, kalau dijumlah itu 658 juta per bulan, itu dengan harapan bahwa anggota DPR itu tidak nyopet-nyopet atau korupsi dari mata anggaran di pemerintahan begitu. Nah, selain itu juga anggota DPR dimanjakan lah dengan banyak tenaga ahli di sekelilingnya begitu, dan tenaga ahli ini juga mendapatkan kenaikan gaji kan. Oh, naik gaji juga mereka. Naik gaji juga mereka, ada yang cerita juga senang lah naik gaji. Terjawab ya. Terjawab lah ya. Cuman pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah dengan gaji sama tunjangan naik bisa ngebikin orang nggak korupsi? Di kepala gua sih ya, di kepala gua nggak tahu di kepala lu gimana, tapi kalau di kepala gua, kalau emang nih orang otaknya rusak, mau gajinya berapa juga korupsi, Bang, korupsi aja. Dipikir orang-orang yang kena OTT itu gajinya kagak banyak kali. Ini lo yang wakil menteri kemarin dipikir duitnya kagak banyak. Bocah punya Nissan GTR aja. Coba kepikiran gak dalam hidup lu punya kagak Nissan GTR?
Mobil Need for Speed Ducati 1 miliar. Motor. Gue tahu banyak orang punya hobi masing-masing, tapi motor 1 miliar. Tidur di motor gue mendingan. Masalah kita sebenar-benarnya ya, masalah kita sama pejabat-pejabat ini itu klasik sekali, bisa diselesaikan dengan baik. Masalahnya adalah komunikasi. Selalu itu problemnya, selalu itu. Ambil contoh gini. Perkara yang tunjangan rumah 50 juta contohnya. Apakah lu pernah dengar informasi ini? Informasi yang bilang kalau itu memang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Tiap pejabat negara termasuk anggota DPR berhak atas rumah jabatan lengkap dengan biaya listrik, telepon, air, bahkan tukang kebun. Semua ditanggung negara. Pernah dengar ini? Mungkin ada yang udah, mungkin ada yang belum. Tapi kalau yang ini, gue nggak tahu. Jadi ada kalimat gini. Kalau dilihat fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR. Sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI bla 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 menegaskan tunjangan itu hanya akan diberikan selama 1 tahun alias hanya sampai Oktober 2025. Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Bahwa anggota DPR itu menerima mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 sampai dengan 2029. Gua aja baru tahu kalau 50 juta itu hanya akan dikali 12. Kenapa gue bilang hanya? Karena awalnya orang mikir 5 tahun kan. Tapi ini hanya dikali 12, 1 tahun. Meskipun tetap banyak ya. Dan hasil akhirnya orang akan tetap marah-marah karena 600 juta buat kontrak apaan lu? Tapi at least ngomong gak sih? Komunikasi yang baik, yang bener. Ini gue baru denger loh men, sumpah gue gak tahu. Ini harus gue cari-cari sendiri. Karena apa? Karena komunikasinya jelek. Kata gue tarik aja itu 15 juta tunjangan komunikasi. Buat apa? 15 juta 554 ribu rupiah tunjangan komunikasi. Tarik kagak petik aja. Kasih gope, internet 300, paket data 60 ribu, udah. Banyak-banyak amat gunanya kagak ada. Awalnya kan gue mikir kayak, oh setahun aja 600 juta. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, 600 juta ini dikali 580 anggota DPR RI. 600 juta kali 580. Itu kalau mau diefisiensi, bisa tuh. Bisa bener. Karena apa? Karena mereka harus udah punya rumah gak sih? Iya kan, gue tahu nggak semuanya, tapi kan ada beberapa orang yang bahkan rela untuk keluar duit banyak supaya bisa jadi DPR. Artinya mereka punya duit. Artinya kalau mereka punya duit, harusnya mereka punya rumah dong, dan kendaraan. Kemarin aja ketika ada menteri yang ngebandingin harga beras antara Indonesia dan Jepang, orang kan marah kan. Tapi selanjutnya mereka mau nggak dibandingin sama DPR dari negara lain. Negara lain banyak yang ngerasa nggak berhak kok diistimewakan. Kenapa Lau merasa istimewa banget? Gue inget banget tadi di internet tuh, kan dasar hukum dari tunjangan rumah adalah ini kan, Undang-Undang tahun 1980 ini kan. Kenapa nggak direvisi? Kenapa giliran yang menguntungkan tidak direvisi gitu kan? Kan kalau mau efisiensi dari sini aja jelas kan. Lah udah pada punya rumah sih. Tapi kan banyak yang jauh-jauh. Ngontrak di Depok. Kalau nggak di Jakbar no. Kalau nggak di mana kek? Bekasi dibilang batu lu, 12 juta setahun. Rumah, kamarnya 2, ada kamar mandi. Orang malah jadi curiga duitnya ditabung buat nyalon lagi jadinya. Masalahnya orang sekarang udah keburu marah. Setelah rumahnya Ahmad Saroni dijarah, meskipun pada akhirnya ada beberapa barang yang dikembalikan,
nama-nama anggota DPR lain kan langsung bikin permintaan maaf tuh, langsung pada clarify kayak ini Eko Patrio clarify sama Pasha Ungu. Yang mana gue juga nggak tahu kenapa dia harus bareng Pasha Ungu. Terus ini Uya Kuya. Semua gue aja baru tahu kalau nama Uya Kuya adalah Surya Utama. Anjay, king. Semua ingin menjadi king. Padahal God-nya adalah rakyat. Wah, bacot. Nafa Urbah minta maaf. Dan orang-orang di internet kan curiga ya, maksudnya lu pada minta maaf tuh karena lu tahu lu salah atau karena takut jabatan hilang? Sepertinya lebih ke opsi yang kedua ya. Meskipun demikian, meskipun mereka udah minta maaf, Presiden Republik Indonesia tiba-tiba hadir di live streaming bersama Ketua Umum Partai Politik. Dan dari obrolan eksekutif ini keluarlah keputusan untuk menonaktifkan nama-nama yang dianggap sebagai penyulut kemarahan publik. Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo, Surya Utama, Adis Kadir. Tapi mohon diingat, ini nggak dipecat, cuman dinonaktifkan. Ada pasalnya. Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Justru apa? Justru makin gak jelas. Karena artinya mereka nggak kerja tapi tetap dapat duit. Cuti hamil bang, itu namanya cuti hamil. Pada hamil lu berdua, semua, alah. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ibu Titi Anggraini bilang kalau undang-undang MD3 tidak mengenal istilah nonaktif. Yang ada hanya mekanisme pergantian antar waktu. Dengan kata lain, istilah nonaktif tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Mereka masih berhak menerima gaji dan fasilitas. Beda ceritanya kalau diberhentikan. Gue gak tahu mau nyari gampangnya aja. Gue gak tahu apakah ingin meredam aja. Gak gitu ngerti. Tapi harusnya ya alurnya tuh cukup panjang. Dan salah satu alurnya adalah mencari nama pengganti. Udah. Mau pada kemana juga kagak tahu. Yang satu ke Eropa Timur. Terus ada anggota DPR yang lagi lari di Sydney, di Australia. Terus ada yang ke Guangzhou, China. Terus ada yang di Jakarta, di apartemen apa gimana itu. Ngumpet-ngumpetan aja, pada ngumpet-ngumpetan. Nah, hal mengejutkan kemudian hadir dari apa yang presiden kita lakukan. Ini sangat-sangat mengejutkan. Sebelumnya kan ketika Afan Kurniawan beritanya ramai, ternyata sampai juga ke telinga presiden dan ada pernyataan presiden ini 29 Agustus yang mana tetap disesalkan oleh orang-orang karena ini sampai presiden nge-tweet ada community note coba. Penggunaan kata petugas di sini sangat meminimalkan kejadian yang terjadi di mana petugas merupakan 7 anggota aktif BRIMOB yang hanya dihukum 20 hari. Dalam cuitan ini tidak ada juga kata maaf dari Prabowo selaku kepala negara. Coba kita CTRL-F maaf. Wah, nggak ada di tweetnya, memang tidak ada. Di sini pun tidak ada. Dislike-nya 24.000. Kapan lagi lu ngeliat begini, bro? Udah mah gitu. Baru-baru ini di keterangan pers, Prabowo berikan kenaikan pangkat luar biasa untuk polisi yang luka karena kawal demo. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat. Iya kan, menghadap. Kenapa keluar kalimat ini? Karena di video lain, kalimat-kalimat yang bilang mau naikin itu kan ada di sini, naikin pangkat. Kenapa tiba-tiba naikin pangkat? Karena Presiden Prabowo menjenguk polisi dan masyarakat di Rumah Sakit Polri.
Jadi bener-bener ke rumah sakit Polri. Salah satunya adalah ketemu bapak ini. If you know, you know lah men. Ya. Ketemu masyarakat. Setahu gue sih masyarakat ini aja ya. Apa ada lagi? Ini polisi. Ini anggota juga. Ini anggota juga. Ini anggota juga. Tapi ya maksudnya ini setelah ngelihat ada luka-luka dari pihak kepolisian, langsung keluar kalimat akan dinaikkan pangkat. Saya dipilih oleh rakyat. Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Polisi yang luka dapat kenaikan jabatan. Rakyat yang luka dapat apa nih? Lu inget yang wartawan TV One ketangkep? Terus polisinya waktu tahu lagi live nadanya langsung berubah. Terus ini juga sempat ke-record dan sangat tidak menyenangkan. Aku cuman nggak ada bang. Ada di itu. Nggak ada bang. YouTube. Alhamdulillahnya Bang Leo, wartawan TV One yang ditangkap, sudah dilepas. Meskipun kita bisa lihat ada luka-luka di kepala, tapi hilaf. Kayak bener-bener gak bisa ngomong apa-apa bro. Kayak bener-bener bingung bagaimana harus menanggapi. Menurut lu apa? Lu yang dari tanggal 25, 26, 27, 28 sampai sekarang ngeliatin internet kayak apa, menurut lu apa yang terjadi? Gila. DPR sudah terbakar. Hal yang paling menyebalkan dari beberapa hari ke belakang adalah adanya banyak sekali provokator-provokator, banyak sekali orang-orang yang pengen chaos. Meskipun pada akhirnya kita nggak tahu siapa aja dalangnya, siapa yang dibalik itu semua, tapi provokator-provokator inilah yang harusnya bertanggung jawab dan ditangkap-tangkepin karena apa-apa yang telah mereka perbuat. Di Makassar, di DPRD Makassar, ada 4 korban jiwa yang terjebak ketika kantor DPRD Makassar dibakar. Kita nggak tahu siapa yang melakukan pembakaran itu. Dan sebenarnya ketika keluar beritanya sedih sekali karena ada chat-chatan ini. Ini chat terakhirnya Abai untuk kita semua, karena video-video yang dia kirim itu susah, sesak nafas. Saat ini jenazah Abai masih dalam proses dikeluarkan dari gedung. Kenapa lama? Karena setiap mau dievakuasi selalu saja dilemparkan bom molotov dari luar. Jadi proses evakuasi jenazah Abai terhambat. HP-nya ditemukan di atas jenazahnya, dipegang oleh Abai. Teman-teman mohon doanya agar jenazah Abai bisa dipermudah proses evakuasinya. Kak Abai orang baik sekali yang tidak bersalah justru jadi korban malam ini. Melihat cecetan ini sedih men. Sedih. Karena kita nggak tahu pelakunya siapa. Mas Abai ini ada di pihak rakyat, ada di pihak kita. Kekesalannya sama, kemarahannya sama. Dan orang-orang mencurigai, bukan mencurigai, orang-orang yakin kalau perbuatan provokator lah yang mengakibatkan hilangnya nyawa Abai dan 3 orang lainnya di DPRD Makassar. Karena kalau lu pikir pakai logika aja, untuk apa orang demo bawa minyak tanah, bawa molotov tuh untuk apa? Memang udah pasti, emang udah kelihatan kalau ini adalah orang-orang jahat yang dari awal niatannya tuh ngerusuh aja.
Dan banyak buktinya tersebar di internet. Lu bisa lihat. Ada ojol pakai sepatu yang kayak gini, pakai helm full face, ketutupan mukanya. Gimana lu nggak curiga? Baju yang dia pakai adalah baju Gojek lama, baju Gojek dari tahun 2015. Gak mungkin baju Gojek 2015 kalau beneran Gojek itu nggak lusuh, nggak rusak. Ini tuh kelihatan masih bagus. Gak mungkin, men. Ada yang ngebakar server optik. Sumpah, gua aja nggak tahu kalau di Senayan ada server optik. Ngapain? Dan ini disimpan aman dalam teralis yang kalau dibongkar butuh alat khusus. Dibakar. Berarti kan ada kesengajaan. Sorry banget tapi gue gak percaya pendemo yang notabene warga biasa bisa melakukan ini. Dari segi teknis gak mungkin. Dari segi motif juga ngapain. Kan pendemo butuh sinyal. Ngapain mereka malah matiin sinyal? Jadi yang membakar adalah yang meraup keuntungan dari ini. Provokator, chaos, dan orang-orang yang mencari darurat militer tersebut. Posternya jelek. Biasanya kalau poster seruan aksi pasti ngasih tahu organisasi mana yang ngajak aksi, organisasinya jelas dan dari akun resmi. Ini udah nggak jelas siapa yang ngajak, desainnya jelek pula. Terus ini, nggak mungkin men orang-orang kayak gini datang dan pengen demo, nggak mungkin. Lu lihat gerak-geriknya terlalu tenang. Emang niatannya rusuh. Emang provokator, emang provokasi. Tiba-tiba ngebakar. Orang yang niatan demo ngapain main api? Kemarin waktu gua ke Kuitang, itu gua mutusin balik karena terlihat ada asap yang tebel banget. Setelah gua tahu itu adalah asap awal-awal yang terjadi di halte Transjakarta Pasar Senen. Sampai sekarang orang mencurigai kalau itu emang ada orang dengan niatan buruk. Coba lu tonton videonya Narasi yang ini 62 menit operasi pembakaran halte Sarinah. Ini Oktober 2020. Dan sangat mencurigakan, men. Mungkin nanti setelah lu nonton video ini lu bisa tonton videonya Narasi. Karena ini seenggaknya akan ngebuka mata lu. Karena orang-orang yang masih bergantung dengan fasilitas umum gak mungkin ngebakar itu. Orang-orang yang demo, yang baliknya bingung mau balik lewat mana, balik pakai apa, gak akan ngebakar halte Transjakarta, gak akan ngebakar stasiun, gak akan ngebakar. Kepikiran kebakar juga kagak. Orang-orang demo ini ngapain demo bawa bensin? Daripada bawa bensin mending beli cilok, mending GoFood, mending cari makan. Nenteng-nenteng bensin, nenteng-nenteng molotov dikata kagak berat, ngapain? Ketika kemarin penjarahan di rumahnya Ahmad Saroni, ini ada satu video tapi videonya udah gak ada. Mungkin karena tahu kalau ngevideoin penjarahan bisa jadi panjang urusannya. Tapi kayak intinya warga-warga sekitaran situ ngomong jangan ada api, jangan ada api. Yang nunjukin ke kita kalau mereka mengingatkan satu sama lain. Karena apa? Karena kalau ada api, mereka juga yang akan kena, mereka juga yang akan repot. Kalau misalkan ada yang bilang kayak ini pendemo nih yang bawa api, enggak, itu bukan pendemo, itu emang perusuh. Ada banyak sekali video yang ngasih lihat ini. Yang ngasih lihat orang-orang ketangkap dengan barang bukti bom molotov. Dan mereka persiapkan dengan matang. Ada ini. Dan ini bener-bener mencederai orang-orang yang emang pengen melakukan demo beneran. Alhamdulillah pelaku bom molotov tertangkap. Mereka terorganisin dan punya grup sosial media Instagram. Nih kayak ini deh contohnya deh.
ini resmi membubarkan diri. Tiba-tiba banyak lemparan-lemparan gak jelas memicu kerusuhan dan live streaming berakhir karena tidak ada sinyal nih. Awalnya aman, bener-bener pengen pulang aja, tiba-tiba ada satu botol dilempar entah dari mana, entah dari siapa, yang tujuannya pengen ngebikin rusuh. Terus setelah itu nggak lama ada lagi. Tuh tiba-tiba ada, nah. Apa sih? Banyak akun bodong di Facebook yang coba bikin provokasi. Pokoknya kalau pemerintah nggak ada itikat baik buat rakyat, saya dan rombongan saya bakal jarah Mall Sumarekon Bekasi dengan catatan fokus ambil lembaran tanpa menyakiti orang. Bacot, agak jelas goblok. Dongo anjing. Ngomong camkan aja kagak bisa. Urusan apa pemerintah, ngapain lu ngejar mall? Nih, lu lihat poster-posternya. Bogor meledak, tolak rezim korup, tolak dewan perampok, seruan aksi. Turut mengundang seluruh elemen masyarakat, mahasiswa-mahasiswi, ojol, STM, rakyat sipil, dan acap seluruh kota Bogor. Apaan? Kenapa acap seluruh kota Bogor? Ngapain? Terus ini, aksi akbar Malang membara, tetap fokus dengan tujuan bubarkan DPR. Mengundang kuape elemen masyarakat, buruh, petani, bla 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 bla. Ada koordinator aksi. Waktu dicari, nah, cok, yopo sih cok, tel gatel. Puluhan mahasiswa di Samarinda kedapatan merakit bom molotov. Bom molotovnya pakai botol balihai. Kelihatannya pun botolnya masih bagus. Mahasiswa mana yang punya duit untuk beli balihai? Kalaupun bener-bener mahasiswa, pakainya botol teh botol sosro. Lebih murah. Loh, tolong diingat ya kalimatnya. Puluhan mahasiswa di Samarinda kedapatan merakit bom molotov. Mahasiswa mana ngelukis logo beginian di kampusnya? Aneh banget. Ini playbooknya playbook zaman jadul. Sampai akhirnya ketemu postingan ini, guys. Postingan dari artikel Republika. Masih ada, lu bisa baca dengan judul ini. Siapa penjara rumah Sahroni, Eko, dan Menkeu Sri Mulyani? Ini kata yang ketinggalan rombongan. Ada orang yang ketinggalan dari rombongan sih yang mau ngejarah-jarah ini. Gua akan bacakan ini pelan-pelan aja ya. Gue purely baca aja. Suasana di ruas jalan raya depan komplek Parlemen Senayan sepi. Aparat kepolisian membentuk pagar tameng sekitar 100 meter di kiri kanan ruas jalan di depan gerbang gedung Wakil Rakyat. Tak ada lagi riuh teriakan mencaci maki wakil rakyat dari ribuan pengunjuk rasa. Hanya residu gas air mata masih membuat pedih bola mata. Di trotoar arah Pancoran sekitar 500 meter dari kompleks parlemen, pria muda itu terduduk lemas. 2 hari belum makan, dia bilang. Saya terpisah bang dari teman-teman. Waktu polisi tembak gas air mata kemarin malam, kami kemana-mana. Lelaki kelahiran 2004 itu memberikan nama lengkap sampai tanggal kelahirannya dan mengizinkan untuk ditulis. Namun untuk alasan perlindungan diri yang bersangkutan, Republika akan memanggilnya Ahu saja. Sudah 2 hari ia buta dari kabar soal yang terjadi di Jakarta. Telepon genggamnya ia titipkan ke pemimpin rombongan. Ia mengaku tak paham kediaman sejumlah anggota DPR beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah dijarah sejak Sabtu 30 Agustus malam. Meski begitu, saat ditanyai Republika sebelum menyampaikan kabar tersebut, Ahu fasih menjelaskan rencana penjarahan. Sebelum terpisah, kami dikasih tahu nanti ke rumah siapa itu di Jakarta Utara dekat kota. Daerah yang banyak mobil besarnya itu bang, kata dia. Ahu menuturkan, pimpinan rombongan memberitahu ada 4 rumah yang bakal dijarah. Yang lain dari kejadian, menurut Ahu, kediaman Presiden Prabowo Subianto jadi sasaran terakhir. Sebenarnya ini nyari mati sih, tapi yaudahlah. Ia tadi beritahu rencana penjarahan ke kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemuda kurus berkulit gelap itu kemudian menuturkan bagaimana ia bisa sampai di Jakarta untuk mengikuti unjuk rasa. Ahu mengaku lahir di salah satu desa di Kecamatan Cimahi. Ia hanya bersekolah sampai tamat sekolah dasar, bekerja membantu orang tua menggarap sawah sewaan. Beberapa tahun belakangan, ia rajin diajak berunjuk rasa ke Bandung dan Jakarta oleh abang-abangan kampung berinisial R. Sudah 8 kali ia menjadi tim pemukul dalam unjuk rasa belakangan. 3 diantaranya ke kompleks Parlemen Senayan. Yang dulu Gibran dibilang terlalu muda jadi wapres itu saya ikut. Terus yang Jokowi dibilang campur tangan pemilu juga ikut, kata dia. R menuturkan, biasanya menanyakan siapa yang hendak ikut berunjuk rasa ke Jakarta yang bersedia kemudian diajak. Di atas R, kata Ahu, ada lagi komandonya. Bosnya ada bapak-bapak, pakai masker terus, jadi saya nggak tahu mukanya. Ini dia nih. Ini yang harus dicari nih. Si bapak-bapak maskeran brengsek ini nih. Ajakan terkini datang pada Rabu 27 Agustus. Mohon diingat 27 Agustus. Dibilangnya untuk protes anggota DPR, kata Ahu. 10 orang dari kampungnya berangkat. Sebelum berangkat, mereka diperintahkan membuat dulu bom molotov. Ada 160 botol dibuat, kata Ahu. Ia mengatakan botol-botol itu berisi minyak tanah karena mahalnya harga bensin. Botol-botol itu kemudian diangkut ke kendaraan minibus putih, macam Alphard tapi bukan, saya lupa namanya, kata Ahu. Di dalam kendaraan, Ahu menyaksikan sudah disiapkan banyak petasan dan kembang api. Dari Cimahi, rombongan itu berangkat menjemput pasukan tambahan ke Bandung. Konvoi dipimpin 4 mobil, yang macam Alphard itu 1, Agya, Avanza, sama saya lupa 1 mobil apa tapi kecil bentuknya. Konvoi tersebut kemudian menjemput tambahan pasukan ke Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, dan akhirnya ke Bogor. Sampai Bogor, kata Ahu, rombongan bersepeda motor sudah mencapai 600 orang. Rombongan itu berunjuk rasa di Tangerang dulu sebelum akhirnya tiba di kompleks Parlemen Senayan pada hari Kamis. Langsung kita serang pagarnya, petasan dibakar, bom molotov dilemparin, kata Ahu. Komando di mobil, menurutnya ikut turun dan memanas-manasi penyerangan. Di kompleks parlemen, ia juga mengatakan bertemu dengan rombongan lain yang direkrut dengan cara yang sama. Kami dari Bandung, ada juga dari Bekasi, dari Jawa, sama ada kelompok yang bicaranya seperti orang Medan. Sementara sebagian kelompok beraksi di DPR, rekan-rekan Ahu yang lain membakari halte-halte Transjakarta itu pakai molotov yang dibuat di kampung, kata dia. Sebagian dari anggota rombongan, kata dia, ditugaskan mengunggah siaran live di TikTok. Pada Jumat itu, kata Ahu, sudah dibicarakan rencana perjalanan ke rumah-rumah anggota dewan. Ia mengeklaim tak hafal nama pejabat yang rumahnya bakal dijarah, namun Ahu berencana ikut dalam rombongan penjarah. Sementara Jumat malam, aparat sudah mulai menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa. Saat itulah Ahu mengatakan terpisah dari rombongannya. Saya cari nggak ketemu, terlalu banyak orangnya. Sampai masa di DPR mulai sepi menjelang 1 sore, ia tak kunjung menemukan satupun anggota rombongannya. Ahu mencoba menyusul dengan angkot ke wilayah utara Jakarta, namun tanpa telepon genggam dan uang saku yang sudah ludes, upayanya gagal. Akhirnya ia pasrah berjalan kaki kembali ke DPR dan menunggu di titiknya bertemu Republika pada Ahad siang. Ahu terkejut saat diberitahu bahwa penjarahan terhadap rumah-rumah anggota dewan sudah dilakukan pada Sabtu sore. Udah hancur. Saya mau ke sana ditinggal, kata Ahu. Ia kembali bersumpah saat diberitahu Republika. Baru paham bahwa penjarahan sudah dilakukan. Mau baca berita gimana bang? HP nggak ada. Saat diperlihatkan video penjarahan, Ahu mengaku mengenali sebagian penjara. Itu yang naik ke atas mobil yang pegang HP sama jaket saya, kata dia saat diperlihatkan video penjarahan dan perusakan kejadian politikus Nasdem Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Itu yang baju biru juga rombongan saya bang, kata dia. Wah enak pada dapat barang-barang, kata dia. Ia juga nggak heran saat ada berangkas yang diangkut. Kami cuma dapat makan nasi bungkus aja 3 kali sehari, katanya. Jarahan di rumah-rumah anggota dewan tersebutlah yang dijanjikan sebagai keuntungan. Dari tanggal 27 Agustus kami nggak bayar, kata abangnya, nanti ada berangkas yang bisa diambil di rumah yang dijarah, kata dia.
Terpisahnya sel-sel komando pasukan, pengunjuk rasa dan penjara itu membuat kisah Ahu tak bisa diverifikasi secara independen oleh Republika. Yang jelas, pantauan saat penjarahan menunjukkan bahwa mereka bukan orang tempatan. Di Jakarta Utara misalnya, warga setempat mencoba mencegah penjarahan terhadap kediaman Ahmad Saroni. Setahu saya udah sejak asar penyerangannya, tapi nggak tahu tuh mukanya banyak yang nggak kenal, kata ibu-ibu yang lagi nyari anaknya di sela penjarahan. Sekitar jam 7 malam, gang menuju rumah Saroni ditutup oleh warga setempat. Udah ya, habis, kata warga, biar kami istirahat. Udah, intinya sampai sana. Terima kasih atas Republika. Sebenarnya ada disclaimer dulu. Disclaimernya adalah tetap sisakan ruang skeptis di kepala, karena takut-takut orang itu cuman bergumam atau intinya sisakan tempat skeptis di kepala lah. Cuman masalahnya itu cerita terlalu detail, men. Kok bisa? Berarti seolah-olah memang ada persiapannya nih. Dan bisa jadi itu terjadi nggak di Jakarta doang. Puzzle-nya hampir lengkap nih. Cek sumber awal seruan narasi yang turun dari buzzer dan ternakan tanggal 25 dari TikTok sama Twitter yang gaungin bubarkan DPR. Kemungkinan udah dihapusin. Baru dapat kabar Ferry Ruandi setelah call out buzzer di 2 video terakhir dan yang sama Deddy Sumargo, WA dia sama istrinya kena teror. Nah, kan artinya ada sesuatu, bukankah? Begitu, kawan-kawan. Dan orang yakin kayak ini salah satu alasan kenapa Ahu ngebeberin ini semua ya karena dia kesel aja ditinggalin. Ya yakin itu. Men, Kalimantan ini polos sekali, men. Wah, enak pada dapat barang-barang. Kayak ya gimana? Fucking hell. Ini salah satu, ini ada video nih yang seolah-olah mendukung pernyataan si Ahu tadi. Ini mau kemana? Bang, pulang bang. Bang, pulang aja bang. Bang. Wah gila. Sumpah, ada yang ngarahin, ada dari gak tahu berapa dari grup mana ke rumah Puan anjing. Ngapain anjing? Enggak, itu tadi satu orang udah ikut apa? Itu yang gimana? Pulang dah, pulang. Bang, ke rumah Puan. Dari siapa bang? Rumah Puan bang? Gak tahu. Itu alamat dibeberin semua di situ kan? Nah. Intinya jelas lah ya. Gak mungkin orang-orang yang masih ada butuhnya dengan Transjakarta ngebakar Transjakarta itu sendiri. Gak mungkin, men. Untuk ngelihat ini sedih loh. Tadi pagi lihat banyak yang bersih-bersih Fasum. Ada driver Grab juga. Kan udah jelas pendemo gak pengen ini kejadian. Provokator, kalian kalah telak. Ngapain kita yang bakar kalau ujung-ujungnya kita juga yang bersihin, nyapain diri doang. Makanya ketika kemarin ada seruan untuk di tanggal 1 agar tidak ada demo, lalu yang tanggal 31 juga dipercepat untuk pulang, supaya ketahuan mana yang beneran pengen demo, mana yang pengen anarkis aja. Dan kelihatan. Lu lihat kondisinya kalau tenang, men. Dibukain pintunya sama polisi. Baik, saya Kapolres Jepara, Adjungan Komisaris Besar Polisi Eri Budi Santoso. Saya adalah pelayan dari masyarakat Jepara. Saya buka sekarang. Selamat datang kawan-kawan semua. Disambut, men. Disambut kayak lagi habis potong pita. Ini di Jepara. Ya. Jaga kondisivitas, jangan sampai terprovokasi. Kita masuk ke dalam, kita sholat goib bersama di halaman. Sepakat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Kalaupun ada provokatornya pasti akan ditangkep. Selamat, keren men ini, men. Dan di banyak tempat lain pun begitu. Santai, chill, aman, lancar, terkendali.
aman. Dialog tenang. Dan ini yang akan terjadi kalau di hari pertama anggota DPR menerima siapapun yang demo untuk diajak diskusi. Aman. Tinggal duduk bareng kayak gini apa susahnya? Kenapa malah pada kabur? Gue udah pernah ngomong ini di live. Alasan kenapa Partai Buruh ketika di tanggal 28 itu jam 3 sore udah pada pulang, karena untuk apa ngetok-ngetok rumah yang orangnya pergi. Ada anggota DPR, ada ketua DPR yang bilang kayak pintu terbuka lebar. Kebuka lebar kalau kagak ada orang yang mau ngomong sama siapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya gak sih? Bro, enak tahu dilihatnya. Chill aja. Tadi ini sampai bingung ngerjain apa kita. Lionel Messi pun kagum sama gocekan anak-anak aksi Jogja. Parjo dibikin anyep, udah landan nikmatin aja siang yang cerah. Karena apa? Karena di Jogja damai. Untuk menerima apa yang kalian berikan saya, dan kami akan sampaikan nanti pada Jakarta, dan kami akan berjuang bersama-sama untuk semuanya ini berhasil. Terima kasih. Damai, enak, tentram. Pergi ke Eropa, kocak. Warga jaga warga. Jangan biarkan terprovokasi, baik di lapangan maupun di internet. Dan itu memang yang harus dipikirkan matang-matang, karena banyak sekali aktor-aktor yang tiba-tiba didatangkan entah dari mana. Seperti contohnya ini. Sebenarnya gue punya pertanyaan sih. Pertanyaannya adalah kenapa presiden ngobrol sama ketum parpol tapi wapresnya nggak ada gitu. Wapres punya agenda sendiri begini, emang cukup membingungkan kan? Tapi ya udahlah. Ada omongan Gibran temui perwakilan ojol di Istana Wapres. Perwakilan ojol. Tapi perwakilannya kenapa pakai pantopel? Pantopel, ada salah satunya yang pakai sepatu Air Jordan. Ojol mana pakai Air Jordan? Gue pengen tahu banget. Keren, keren. Ya. Terus ini kalimat cukup membingungkan loh ini. Kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencarian gitu. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam narik gitu kan. Karena mengingat beberapa eskalasi makin meningkat. Dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing. Orang mempertanyakan kenapa memanggil driver ojek dengan kata taruna. Oh, ini poin nomor 2. Public speaking orang ini pun bagus, jujur saja bakal lebih bagus dari wakil presiden. Ya. Penggunaan katanya pun mungkin sangat awam bagi driver ojek pada umumnya, seperti eskalasi. Edukasi masih mungkin ya, eskalasi ini yang dipertanyakan. Sampai akhirnya ketemu kalimat ini. Asosiasi ojol ya. Sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Asosiasi ojol bilang kalau yang ketemu bukan anggota mereka. Terus ketemu sama siapa? Jadi pertanyaan banget tuh. Dan akhirnya dikasih nih semalam gue kalimat ini waktu lagi live. The pawns always hate each other, while the ones playing chess are usually good friends. Kalimat ini seperti menggambarkan apa yang terjadi gitu. Dan menyebalkan sekali men untuk mendengar kata ini sebenarnya. Sangat menyebalkan. Rada gak enak rasanya kalau misalkan video ini naik tanpa bahasan yang ini.
Karena dari tadi yang kita lihat buruk-buruknya doang. Dan semoga yang buruk-buruk gak ngebikin kita lupa sama yang baik-baiknya. Jadi ada orang dari Thailand yang ngelihat perkara negara kita, kemudian memutuskan untuk ikut membantu. Dan riak-riaknya sampai ke semua negara, banyak negara yang ada di Asia Tenggara. Intinya tweet ini dimulai dengan, guys, gue baru nemu cara buat lu support Indonesian Grab Riders, ojol Grab, yang masih keluar di jalan karena Grab bisa atau ngebolehin untuk pakai aplikasinya di negara Asia Tenggara lain. Sederhananya gitulah. Jadi kayak intinya dia mengencourage atau mengajak orang-orang untuk order di abang-abang Grab yang ada di Indonesia, untuk kemudian orderan tersebut diberikan untuk mereka, bukan untuk dikirim jauh dong ke Thailand, berenang. Dia ngasih tahu caranya, kayak caranya adalah ganti negara, terus pilih Indonesia, terus pilih Jakarta, terus pilih hotel di Jakarta Pusat contohnya, dan pesan makanan lah gitu di sekitar situ. Tapi makanannya jangan diambil, kasih ke abangnya. Jangan order apapun yang mengandung babi dan alkohol. Dan pastiin hotelnya itu nggak deket sama kantor polisi. Terus juga ada bisa buat ngirimin P3K, bantuan. Men, ini orang baik sekali loh men. Baik sekali. Dan dilakukan sama banyak orang men. Assalamualaikum bro, I'm actually from Malaysia. Tolong jangan kirim makanannya, ambil aja. It's token for my support Indonesian. Have a nice day and enjoy the meal. Malaysia bro, negaranya dari kemarin kita berantem mulu sama dia. Negara yang Allahu Akbar, gak terhitung berapa banyak orang kesal sama Malaysia, tapi tiba-tiba hadir dengan bantuan seperti ini. Gokil. Waalaikumsalam bro, thank you so much. You all the best, welcome and be safe. Let's go. Men, aduh ini sangat wholesome sekali. You absolutely can. Go help in any way. Please take the drinks and share with other friends. I hope you are well, sir. Saya sangat senang dengan kebaikan Anda. Semoga rezeki Anda berlimpah. Saya akan bagikan sesama driver sesuai amanah. Stay safe, good luck from Singapore. Terima kasih. Taya. Keren banget bro, keren. Gak usah dihantar, makan aja bang, atau kasih ke yang lapar. Salam dari Malaysia, supporter. Keren bro. Buset, sejuta. Sejuta. 12 nasi uduk, 10 nasi uduk. Buset. Let's go. Sampai limit. Keren banget sumpah orang-orang ini men. Legend, gokil. Solidarity Malaysia Indonesia di saat sukar. Dari nasi goreng ke air mata. 25 ringgit Malaysia. Di Malaysia mungkin sekedar sekali makan tengah hari di food court. Namun di Jakarta jumlah itu cukup untuk 6 bungkus nasi goreng yang mengenyangkan perut-perut yang kosong sejak pagi. Sumpah kita tuh sama Malaysia bener-bener kayak brotherhood relationship gitu loh, yang kayak ini adik gua nih, ini abang gua nih. Cuman gua yang boleh berantem sama dia. Gokil banget, anjay. Dan ini men kayak my fellow Malaysian, you can feed 5 people for as low as 30 ringgit Malaysia. As low as 30 ringgit Malaysia di sana tuh kayak cuman berapa kali. Maksudnya ini ada ketidaksetaraan currency nih. Kita susah banget tuh gimana. Terus dia nggak enak gitu kayak, hey guys, I noticed some of y'all were upset that I said as low as 30 ringgit Malaysia. Bukan maksudku untuk menghina ya, gue hanya mau encourage Malaysian to donate and help ya. Nggak apa-apa kok, chill, nggak apa-apa. Emang currency-nya beda, nggak apa-apa. Menghina juga nggak apa-apa kok. Terima kasih atas rezekinya kak. Amin kak, panjang umur, berkah selalu. Negara yang udah ngebantu donasi
sejauh ini Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, UK, Australia, New Zealand, USA, Jepang, South Korea, Taiwan, China, Prancis, Jerman, Vatikan City, dan Brazil. Gokil. Kalaupun ada kalimat kita dibantu asing, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, men. Makanan ini ditujukan untuk para pengendara. Silakan nikmati sendiri dan bagikan kepada teman-teman dan keluarga Anda. No need to send to the hotel. Solidarity with Indonesia from Thailand. Gokil. Oke, saya akan bagikan ke driver sesuai instruksi. Terima kasih dari driver Indonesia untuk Thailand. Let's go, man. Aduh, ya ampun, bagus sekali. Di tengah keburukan ternyata ada kebaikan. What made you cry today? The appreciation on their face. Sehat-sehat selalu Pak. Tinggal 2 Kak. Yang satu lagi boleh buat teman ojol saya Kak. Soalnya dia juga belum makan. Sama-sama ojol. Saya amanatnya sudah semua ya Kak. Maaf, saya pilih yang belum makan aja. Semoga semua menjadi kebaikan dan dibalas dengan kebaikan yang lebih dari yang Kakak berikan. Tayang. Jadi happy juga ngeliatnya karena kayak abangnya bener-bener sangat amanah gitu. Terus kayak ini men, ini you can feed 5 people for as low as 30 ringgit. Bener Bang, tapi kudu diinget juga kalau pendapatan mereka jauh di atas kita. Makanya ngeluarin duit 110.000 buat mereka rasanya kayak cuma. Sementara buat kebanyakan orang kita ngeluarin duit segitu udah lumayan menggap-menggap. Makanya sekarang ya, kalau misalkan kayak Malaysia is better. Yes bro, bener bro. Yes, pendidikan bagus, kesehatan bagus. Yes bro, yes. Teacher salary in Indonesia is like 90 ringgit Malaysia per bulan. Dan kadang-kadang 3 bulan sekali baru dapat. Gila babi. Santai. I know the situation in Indonesia is bad, but I didn't know this bad. Seburuk itu. Maaf cakap tapi Tuan Presiden, dekat Padang Masyar nanti kau belakang Abdullah apa? Ahmad Syaroni from Malaysia. Kalau dengan ngomong kayak gitu ngebikin lu ngerasa lebih baik, ya oke lah, aman. If saying that makes you feel better, it's okay. Ya Allah, gila-gila gini dia tetap temen gua. Hanya Guluduk yang bisa memisahkan kita, AA. Bener-bener love and hate relationship gitu bro. Lekas sembuh Indonesia, nggak sabar pengen berantem lagi ngeklaim rendang sama batik. Indonesia is that one funny friend that got abused at home. Aduh gimana ya? Bener lagi itu kayak. Iya lagi. Indonesia is that one funny friend that got abused at home. Literally. Fucking hell. Dan lu mau tahu yang paling ultimate dari yang ultimate? Dibantuin bro ngomelin DPR bro. Jadi kan gini, gua nggak tahu ini sebutannya apa ya, tapi orang marah sih sama perkara ini. Puan Maharani ditawarkan motor untuk ayah Afan Kurniawan agar bisa melanjutkan pekerjaan sebagai driver ojol. Di Indonesia kan kita udah marah kayak, dia sekolah nggak sih? She still didn't get the point. Ini malah bukan trauma. Nahas ibu. Ibu aja jadi ojol gantiin. Dibantuin kita kayak, bodoh. Kau ganti motor tuh boleh hidupkan dia balik ke. No wonder lah orang sana mengamuk. Politician buat statement macam orang otak di kepala lutut. Nah, macam orang otak di kepala lutut. Coba. Dibantuin kita ngomelin pejabat. Gokil. I love you Malaysia. Ntar kalau misalkan udah kembali normal lagi, kita berantem lagi. Yuk. Karena apa? Karena masalah ini belum selesai sebenarnya. Orang-orang masih hadir dengan kekesalan. Orang-orang tuh masih kesel sama nggak ada sepatah kata pun minta maaf kepada rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Banyak orang-orang dari pejabat kita yang bahkan kayaknya nggak cocok ada di sana.
Salah satunya adalah ini. Lagi di demo. Pendemo minta Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ngebacain Pancasila. Mau menirukan, Bo? Boleh. Langsung intine, langsung Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan sosial bagi. Nah kan tuh harus dibisikin ajudannya dulu. Harus dibisikin dulu. Apa? Ini tolonglah, ini siapapun bapak-bapak yang ada di Polres Ciamis ya Pak, biar saya kasih tahu yang baik dan benar Pak. Udah bukan masanya lagi pakai foto sendiri. Orang pada berduka cita Pak, nggak perlu pasang foto bapaknya. Dan dari sekian banyak komen di sini, kagak diikutin, malu-maluin. Belum lagi perkara bocah ini yang malah ngata-ngatain orang demo, nggak memiliki empati, yang sampai ada di titik bapaknya yang harus minta maaf. Men, chaos men. Chaos. Saya ini tidak mengerti politik. Saya juga tidak mengerti apa permasalahan negeri ini. Saya juga tidak demo. Tiap hari hanya tidur-tidur pegang sapunya burung di rumah saja. Tapi kenapa kamu hilangkan fitur live itu, anjing babi punya Puki Cuki Mai? Hah? Kami ini bergantung hidup di situ. Kami punya penghasilan dari situ. Banyak teman-teman kami yang hidup dari fitur itu. Jadi kamu nih uang pajak kamu sudah cuki. Semuanya kamu ingin cuki, memang anjing babi Cuki Mai. Selamat malam kawan-kawan, apa kabar, sehat? Perkara live-livean itu ya, kan orang marah-marah sama Komdigi kan, karena ya siapa lagi yang punya hak untuk mematikan live streaming di platform-platform kayak IG sama TikTok. Tapi ketika nanya sama menterinya, Mutia Hafid, jawabannya adalah, kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live. Kata Ibu Menteri, TikToknya sukarela. Pertanyaannya, apakah benar dan apakah lu mempercayai itu? Karena sepertinya lebih gampang percaya Hitler mati di Garut, bro. Nih, Hitler mati di Indonesia. Video ini sudah panjang sekali. Gue juga nggak tahu lu akan nonton sampai akhir ini atau enggak. Lu capek atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kita sampai di konklusinya, kalau pada akhirnya ada 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu ke depan dan ada 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun ke depan. Nama tuntutannya adalah 17 plus 8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati. Akan gue bacakan. 17 tuntutan ini deadline-nya 5 September 2025. Kalau seorang karyawan di sebuah tempat nggak sesuai sama deadline, kira-kira apa yang akan lo lakukan terhadap karyawan tersebut? Itu yang gue pengen tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Tapi ini deadline-nya 5 September 2025. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Yang ini sepertinya sudah dilakukan meskipun kalimatnya hanya nonaktif. Mungkin bisa dipus lagi supaya benar dipecat. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Tugas TNI, segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Lalu 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Sangat jelas, sangat terperinci, dan itu ada deadline-nya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan. Gue minta tolong kepada kawan-kawan semua, dan gue mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf kalau semisal ada omongan-omongan atau kalimat-kalimat yang sekiranya menyakiti, atau salah, atau kurang. Mohon untuk koreksinya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Panjang umur perjuangan. Selamat malam.